Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya mau tanya tentang hukum faraid, Pak. Hukum faraid ini ada suatu kasus pembagian waris. Nah, ini kan kasus ya. Iya, pembagian waris itu kalau laki-laki kan separuh, untuk perempuan seperempatnya atau dalam sudah dibagi, yang laki-laki itu sudah mendapatkan separuh, tetapi si laki-laki ini hutang warisnya itu yang bagian ayah itu dipinjam dengan si laki-laki. Setelah itu belum dibayar-bayar sampai orang tua laki-laki ini meninggal, belum dibayar. Tetapi itu belum ada, tidak ada bukti kalau itu dipinjam. Terus ini salah satu keluarganya itu ingin mengingatkan kalau dia itu masih punya hutang sama ayahnya atau dengan ayahnya. Nah, terus kalau mau mengingatkan itu tidak ada bukti. Terus andaikan itu nanti disampaikan, terus untuk pembayaran warisan itu yang jatahnya ke ayahnya itu, terus ini gimana Pak? Kemana ini akhirnya itu Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dulu ada lagi ibu. Satu, hanya itu saja. Yang lain itu ada. Diwakili Bu Maha ini. Dimensi pertama bahwa pembagian waris itu syariat. Dimensi syariat sudah betul, ya, sudah betul sesuai Anissa 11, nggak ada salahnya. Laki-laki 2, wanita 1, ya, sudah betul. Adapun dimensi yang kedua adalah dimensi muamalah namanya. Muamalah artinya hubungan antar manusia, hablum minanas, antara laki dan perempuan saudaranya tadi itu, ya, meminjam harta waris, kemudian nanti akan dikembalikan. Itu karena hukum muamalah, ya. Muamalah itu manusia, ya. Penyelesaiannya gimana? Biasanya kalau dari awal sudah salah, mestinya itu dicatat, ada saksi bahwa warisannya ayah sekian dipinjam kakak nama ini tanggal sekian, bulan sekian, dengan syarat begini-begini, nanti akan dibagikan begini-begini. Itu saksi, ada tanda tangan yang punya, bukan adiknya, kakaknya, tanda tangan semuanya. Ini aman, itu malah. Kalau ini kan maksudnya nggak ada hitam dan putih ya. Anak sama si peminjam gitu Pak. Ya, anak sama ayah kan? Iya. Ya, anaknya punya Pak Ayah kan? Ya, itu mestinya kan harus ada pernyataan pinjam, tanda tangan, bercerai, ada 2 saksi minimal yang menyaksikan tanda tangan. Sehingga itu alat untuk menagih warisan itu, ya. Jika tidak dikembalikan warisan itu, maka yang akan berdosa adalah anak yang pinjam tadi itu. Ya, orang tuanya sudah lepas, ya. Sehingga orang meninggal itu jangan sampai membawa hutang, ya. Itu akan memberatkan perjalanan ruh, ya. Nah, ketika orang tua berwasiat atau berriba, menghibahkan, itu hendaknya dicatatkan berapa nilai hutang usia sekian. Anak mau bayaran itu silakan. Orang tua sudah lepas, ya. Ketika orang tua lepas, ruhnya sudah berjalan dengan baik, tidak ada masalah ini. Dia bayarnya orang tua sudah meninggal kan, ya, itu kan warisan orang tua, ya, orang tua. Katakanlah dia bayar lunas, ya, itu masih bersifat muamalah karena warisan sudah selesai, Bu Mutia. Jadi itu uangnya itu sudah di luar warisan, ya. Sepakat wasa amri wa idza azabta batala Allah, itu kata Allah dan Al-Imran. Bermusyawarah dengan saudaranya, adik kakaknya, ini kembali mau diapain? Kemudian orang tua sudah meninggal, sedekahkan untuk bangun masjid, ya,
untuk anak yatim, untuk orang miskin itu bagus. Berarti akan membantu pahalanya orang tua. Gitu ya? Paham ya? Silakan karena butuh percepatan ini. Yang meninggal ini meninggalkan hutang, tetapi tidak ada harta yang dibuat wasiat atau waris, jadi hartanya minus gitu Pak. Nah, apakah anaknya wajib membayar hutang? Wajib dalam arti sekarang kan baru tren Pak. Sing hutang sopo, sebenarnya sopo, itu nak dulu dengan kuburan menurut Pak. Nah, seperti itu bagaimana? Apakah dalam arti wajib itu berarti ya berusaha sekuat tenaga seperti hukum waris ini wajib untuk laki-laki 2 kali dari perempuan begitu Pak. Terima kasih. Ya, itu tadi Mbak terangkan Pak. Faroed, ya ingat ya. Faroed itu asal kata apa? Ibu tahu? Faroed itu asal katanya apa? Asal katanya. Far itu apa? Fardu wajib. Maka sholat fardu adalah sholat yang wajib. Faroed kata juga sama. Far berarti wajib tidak. Sehingga kalau ada orang tua meninggalkan hutang, banyak hartanya nggak ada, anak-anaknya itu yang berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh urusan hutang orang tuanya. Jadi ya beda. Nanti anaknya yang kewajiban untuk membayar seluruh hutang orang tua. Itu parah. Ya. Jadi ya Beb. Terakhir, aku udah dijemput. Ratumu. Saya sangat senang kajian seperti ini ya, karena mencerdaskan. Ngasih cerdas, ngasih lawak. Saya bertanya tentang fakta hukum ayat 15. Ya. Zina pengertiannya itu apa? LGBT pengertiannya apa? Hubungan terputus itu apakah termasuk zina? LGBT terus apa sih? Zina pengertiannya bagaimana? Apabila kelamin laki-laki baru menempel pada kelamin wanita apakah masuk zina? LGBT apakah masuk zina? Kalau terjadi fakta hukum 4 orang saksi tidak bisa membuktikan perzinaan itu, apakah zinanya hukum? Itu jadi ini butuh penjelasan bagaimana zina itu yang sebenarnya. Apakah baru berpelukan sudah melihat 4 orang saksi berkata itu masuk zina itu? Karena ini harus dibahas dengan bagus, apalagi Faroed. Yang kedua, biar Bapak tahu dan saya sudah tahu. Ini saya berikan sebuah ilustrasi saja dulu. Ilustrasi begini. Ketika Rasulullah mengumpulkan sahabat, maka Rasulullah mengatakan siapa yang pernah saya sakiti. Sahabat itu bertanya, saya ya Rasul, saya pernah dipukul punggung saya. Baru Rasulullah membuka punggungnya, kelihatan putih bersih. Maka sahabat itu memeluknya, tidak berani barat memeluknya dengan perlinangan air mata karena cintanya kepada Rasulullah. Itu cinta sahabat tempo dulu. Yang terjadi sekarang adalah di Tolikara, sebelum Tolikara terjadi sudah beredar bendera Yahudi segitiga berbalik. Waktu di Papua bendera Kejora berkibar, Gus Dur mengatakan monumental report, itu kan bendera sepak bola. Yang berikutnya adalah sekarang berkibar bendera One Piece. One Piece. Masyarakat Indonesia 87% Muslim. Terus pada hari santri bendera Al-Liwa dan Al-Roya dibakar dengan nyanyi-nyanyi. Hari santri dulu saudara pernah lihat bendera Al-Liwa dan Al-Roya. Al-Liwa Al-Roya adalah bendera Rasulullah, bendera Tauhid. Al-Liwa itu adalah berbackground putih bertulisan hitam. Tulisannya adalah syahadat. Al-Roya adalah berbackground hitam bertulisan putih. Dibakar oleh orang-orang dan oknum yang berseragam loreng.
dengan nyanyi. Pertanyaannya, ketika melihat fenomena seperti ini, bagaimana pandangan Ustaz tentang akidah umat Islam dan kecintaan kepada Rasul? Ini motivasi kepada saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca Pak. Mbak Man nanti. Mbak Man, saya itu saya jawab baik sama. Ini Pak saya Apa? STD saya itu punya warisan, tapi dijual kepada saudaranya. Ibaratnya ini saya punya uang mau dihidup lagi atau dibeli lagi, itu namanya jual beli sama saudara. Kalau dibeli lagi gimana? Kalau dinekat lagi, tapi secara dibayar gitu Pak. Itu muamalah. Jual beli itu muamalah. Boleh saja. Ya, tapi kan masih memilih yang beli. Ya boleh, tidak apa-apa. Jadinya kalau punya uang mau di. Ya boleh ya. Yang penting kuasa amri di azabkan. Ya. Iya. Tapi nggak halal nggak itu Pak? Halal. Jual beli itu halal. Terima kasih Pak ya. Istri yang mana? Ya istri ya. Ada yang umpamanya ketika gimana Pak? Baik ya. Oke, ini yang tinggi dulu ini pertanyaannya berat-berat ini. Jadi yang pertama LGBT zina hubungan terputus kemarin sempat dibahas di musola. Musola Pak Kasar itu. Ya toh? Di sini. Di sini ya? Di sini. Oh, bukan di musola ya. Oh. Hubungan terputus. Hubungan terputus haram hukumnya. Haram, nggak boleh. Ya, zina itu ada zina mata, zina telinga, zina mulut, zina tangan, zina kaki, dan zina yang satu itu yang membahayakan. Ya, yang satu itu yang berhubungan dengan nafsu atau birahi. Dan mata, telinga masih bisa dihapus ya dengan sholat sunnah dengan apa ya, selalu makan sedekah macam-macam ya, dan juga harus jangan diulangi ya. Tapi kalau zina yang satu itu yang zina birahi itu ya tetap dengan mulai yang tadi kita tawarkan tadi ya. Kemudian LGBT itu mana? LGBT itu termasuk zina, dan zina yang tidak yang sangat diharapkan karena sesama jenis nggak boleh kan. Tapi mereka bisa puas karena sesama jenis itu. Pernah nggak ya di YouTube itu pramugari satu cantik bikin kita kan pramugari kan teman ya. Ternyata setelah naik penumpang dia masuk di ruang pramugari itu cium-ciuman sampai begitunya ngomong birahinya dikunci dia ya. Setelah itu sensor kok bisa yang ada yang rekam ada yang rekam tuh ya. Ini pramugari sama wanita, padahal kalau mungkin yang mudah-mudahan Mas Andis ini urusnya cantik, maksudnya cantik itu ternyata dia nggak suka dengar lagi. Gitu kan? Di Thailand itu orang banci ya, itu dipihak oleh negara. Sana di Thailand itu pengennya semua orang tua tuh nggak banci, loh gitu kan ya. Kan dipihak negara, dipersolek oleh negara dan dijadikan penghibur malam. Apakah siapa yang ke Pak Kadono pernah ke Kabarso di Thailand ya? Nanti kalau masa di KKL di Thailand juga. Kita tahunya orang datang di Kabarso itu tahunya wanita, cantiknya banget. Yang wanita kalah cantik Pak, hidungnya mancung putih. Tapi bahasa foto di luar Kabarso Arena itu suaranya lanang. Ulang dulu. Nah, foto ada teman yang foto kemudian lari bayar dulu. Bayar Mas, lupa sama semua. Bayar Mas, mau lanang kaget itu. Terus saya itu masuk kaget. Wah ternyata. Itu kan bayar tak nih gue kok sama Jawa ya. Apakah dia memang bahasa? Kalau di Thailand itu pintar bahasa Jawa semuanya. Karena yang belajar banyak orang Jawa. Jadi Mekah, iya Pak Haji. Orang pintar bahasa Jawa, bahasa Indonesia, orang Arab itu. Karena orang yang berhasil banyak orang Indonesia, ya.
terkenal sebagai pelancong dan pemboros itu orang dosa di Rono. Nah, maksudnya di kalau kakek juga. Ya, itu. Kemudian pas saksi tidak terbukti berarti saksinya lemah. Lemah ya, lemah. Jadi dengan karena itu maka sebenarnya hakim harus memutuskan dengan lemah itu tidak terbukti. Ya. Nah ini samar karena ini zina yang betul atau zina yang KBT seperti itu. Tapi semuanya adalah dosa di mata Allah ya. Jadi harus ada hukuman. Ya. Kemudian kita mengenal doa angkasa. Ada yang apa? Doa angkasa. Doa angkasa. Ketika tadi sahabat Nabi tadi itu mau mukul Nabi Musa, warung baunya putih, dia tidak mukul. Hanya tujuannya inna ma'mur binyatnya dia akan memeluk Nabi. Angkasa nama sahabatnya. Dan itu sekarang ada doa angkasa. Apalkan itu ada saya. Saya tidak apa. Panjang itu ya angkasa. Jadi itu cinta pada Nabi itu hebatnya sehingga mencium memeluknya ya. Kemudian berarti jelas itu halal Bapak Islam, arya dan lain itu sudah halal. Jadi barang siapa yang membakar bendera arya jelas dia tidak suka dengan Nabi. Karena itu negara yang memutuskan ya. FPI bubar, HTI bubar, macam-macam. Apa salah mereka? Dia tidak buat honor, tidak buat huru hara, nggak berusaha. Tapi yang di Papua sana itu ya menantang NKRI, dia mau keluar dari NKRI. Itu sebenarnya yang di bumi hapuskan itu kan. Tapi negara itulah negara Indonesia yang kita cintai. Mau tidak mau suka ya bisanya seperti itu kan ya kan. Bersebelah gitu. Yang benar salah, yang salah soal benar ya. Ada abolisi, ada apa itu gerasi macam-macam ya, amnesti macam-macam itu kan udah hukum Indonesia. Hukum manusia itu tidak ada artinya, tapi nanti akan dihukum lagi di mata Allah. Maka sebaiknya kalau ada masalah hukum yang apa adanya diterima hukum itu, nanti tidak akan berkurang hukumannya. Jadi orang yang mengira hukum di Indonesia dengan macam-macam, tapi nanti akan kena hukuman Allah. Ya, itu menurut saya ya. Kemudian ya akidah bagaimana kita Rasulnya. Ya termasuk kita ini, kita nggak suka dengan wakis, tapi kita dengan Allah ya, berarti kita dan akidah pada Nabi dan Rasul ya. Sebelum belum disebut takwa dan iman kalau kita tidak cinta melebihi cinta pada Nabi, ya itu kan? Nah, cinta kita pada diri kita, pada istri, pada anak itu kecil, harus cinta Nabi yang utama, ya. Gitu, paham ya? Nah, cinta pada Nabi. Berarti itu Desember berlaku, waktu saya habis, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita dengarkan tafsir Al-Quran yang dibawakan oleh Bapak Haji Muhammad Umar Asidik. Marilah kita kesankan di dalam hati dan niat itu kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, maka majelis ini kita tutup dengan doa ibadah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.